Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Untuk satu semester ini, Anda akan bertemu dengan saya dalam mata kuliah Wireless Communication atau komunikasi radio. Yang mungkin bisa dilihat di gambar. Platform ini bisa dilihat bahwa ini adalah platform dari teknologi seluler. Memang nanti pada akhirnya kita akan membahas tentang teknologi seluler lebih banyak dalam materi kuliah ini. Nah, deskripsi dalam mata kuliah Wireless Communication atau komunikasi nirkabel, dia akan membahas tentang roadmap teknologi nirkabel, kemudian sistem dalam komunikasi nirkabel yang meliputi dari arsitektur jaringan, kemudian kualitas dari jaringan yang akan kita lihat dari sisi performansi jaringan, kapasitasnya, akses jamak, teknik duplex, dan arah perkembangan teknologi nirkabel di masa depan. Nah, apa yang diharapkan dari perkuliahan kita selama satu semester ini? Yang diharapkan adalah pada akhirnya semua mahasiswa di semester 5 akan mampu membandingkan perkembangan dari sistem komunikasi nirkabel di masa depan, termasuk yang tadi arsitektur jaringannya, kapasitas, kualitas, dan juga dalam sistem tersebut. Sama seperti mata kuliah yang lain, bahwa sistem penilaian perkuliahan kita akan meliputi kehadiran, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kehadiran biasanya kita menggunakan nilai sebesar 10%, kemudian kuis dan tugas minimal 20%, UTS biasanya 30 dan UAS 40. Tapi nanti kita akan lihat setelah nilai UAS, kalau memang bagus nilainya kita akan menggunakan metode seperti itu, tapi kalau tidak nanti kita sesuaikan dengan kondisi dari nilai mahasiswa. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar di depan bahwa kalau dulu zaman dulu itu kabel di mana-mana, nggak kabel listrik nggak kabel telepon, jadi suasananya juga kurang nyaman kalau misalkan kita lihat dari tata kota atau keindahan. Kemudian saat ini kita sudah mulai mungkin agak jarang kita melihat kabel-kabel berseliweran Nah, kenapa? Karena di masa depan orang akan menggunakan teknologi atau handphone mobile station itu sebagai sebuah kebutuhan. Di mana-mana mereka akan menggunakan handphone sebagai sarana komunikasi. Mereka ingin supaya mereka bisa dihubungi kapan saja, di mana saja untuk berkomunikasi atau untuk keperluan yang lainnya yang memang untuk kebutuhan dalam sehari-hari. Secara umum kita akan lihat bahwa dalam teknologi wireless teknologi nirkabel itu kita bagi menjadi dua bagian besar sebenarnya. Ada yang fixed wireless, ada yang mobile wireless. Ini harus menjadi satu. Pada fixed wireless, kenapa dia bilang fixed? Kenapa yang ini disebut mobile? Itu adalah kita lihat dari sisi usernya atau penggunanya. Jadi ketika penggunanya bisa bergerak, kemudian dia bisa bergerak jauh kemana-mana, kita katakan dia mobile. Dia bisa pergi kemana-mana, bisa dihubungi, itu adalah mobile. Kemudian ada juga teknologi nirkabel atau wireless yang dia penggunanya tidak bisa dihubungi sampai titik tertentu atau tidak bisa terlalu jauh. Nah, ini pun kita bagi dua, masing-masing ada yang non seluler, ada yang seluler. Pada kategori yang fix non seluler berarti konsep yang digunakan adalah konsep dalam sebuah sel. Ini contohnya adalah infrared communication atau komunikasi infrared. Mungkin untuk mudahnya atau adik-adik mungkin juga Anda sering melihat atau Anda sering menggunakannya. Kalau kita menggunakan remote TV atau kita menggunakan remote AC, itu adalah salah satu contoh sederhana dalam komunikasi infrared. Kemudian yang masuk kategori di fixed wireless tapi seluler, jadi penggunanya itu dia tidak bisa bergerak terlalu jauh, tapi dia sudah mengadopsi konsep sel di dalam penerapan wilayahnya. Ini ada juga kita gunakan di teknologi seperti PHS Personal Handy System, kemudian VHCS, DEC, DCS 1800.
Sementara untuk kategori yang mobile wireless atau nirkabel yang bisa bergerak, ini juga sama, ada yang non seluler, ada yang seluler. Pada kategori non seluler, ini zaman awal-awal ya, awal-awal ketika penggunanya sudah bisa mobile, itu adalah metode paging system. Mungkin Anda dulu pernah mencoba menggunakan pager. Itu adalah mekanisme sebuah paging system, dimana ketika kita menggunakan pager, sistem komunikasinya dia bukan masuk kategori seluler. Kemudian ada juga mekanisme namanya dispatching system. Pada dispatching system, mekanismenya seperti kalau mungkin Anda melihat komunikasi antara sopir busway dengan pusatnya atau sopir taksi dengan pusatnya, itu adalah komunikasi yang kita sebut sebagai dispatching system. Nah, yang kita akan pelajari dalam satu semester ini itu akan lebih mengarah pada mobile wireless yang sifatnya seluler. Jadi teknologi seluler yaitu masuk kategorinya adalah GSM, CDMA atau WS95, HMPS, ULTS, PHS juga masuk ya. Dan kita akan membahas yang lebih banyak ya, ini untuk masuk ke Indonesia. Nah, ini tadi kita lihat pembagiannya, bahwa dalam komunikasi wireless atau komunikasi nirkabel itu juga ada berbagai macam contoh yang memang real ya. Kalau di breakdown atau kita lihat lagi kondisi di lapangan, nah yang akan kita bahas adalah mengenai tentang seluler yang berkaitan dengan mobile station. Dia bisa bergerak mobile ya. Jadi kalau kita lihat flashback ke belakang, bahwa teknologi wireless sendiri dia mulai ada diawali ketika teknologi elektronik ya, komputer mulai ditemukan, kemudian ditemukannya IC, transistor di awal transistor, kemudian kita membuat IC, setelah itu mobile telepon ya. Kemudian beralihlah orang mulai menggunakan kabel, mulai menggunakan handphone. Sementara seperti teknologi GSM, dia masuk ke Indonesia sekitar tahun 96 ya, sekitar itu. Namun di awal Indonesia juga sudah mengadopsi namanya AMPS. Nah, basic konsep atau konsep dasar yang kita pelajari bahwa di dalam komunikasi nirkabel ada base station, ada mobile station. Base station ini adalah pemancarnya yang memberikan pancaran untuk mobile stationnya. Mobile station juga biasanya kita sebut sebagai subscriber atau pengguna dari jaringan. Kemudian ada transceiver yang berfungsi sebagai transmitter receiver. Kemudian ada sentralnya kita sebut sebagai mobile switching central. Kemudian ada kontrol kanal, ada kemudian proses juga roaming, handoff, dan nah ini mungkin kalau kita perhatikan ya, bahwa di dalam sistem seluler wilayahnya akan berbentuk sel-sel secara konsep, artinya bukan secara penerapan, tetapi dia secara konsep, secara teoritis perencanaan yang berbentuk seperti sel. Ini contoh adalah AMPS. AMPS ini generasi pertama dari seluler, di mana masuk di Indonesia sekitar tahun 80-an ya, 80-an akhir. Kemudian AMPS ini juga masanya tidak lama karena dia kemudian mulai digantikan oleh GSM. Yang perlu diingat bahwa nanti ketika kita akan mempelajari tentang sistem di dalam kualitas dari sebuah sistem seluler, maka akan terbagi menjadi kanal-kanal, yaitu mungkin sebagai awalan bahwa akan ada namanya reverse kanal, kemudian juga ada namanya forward kanal, di mana reverse kanal ini merupakan kanal radio yang digunakan untuk mengirimkan transmisi dari mobile station ke base station. Ya. Kemudian standar dari wireless communication atau nirkabel itu sangatlah banyak ya. Karena negara-negara besar biasanya mereka tidak mau menggunakan standar dari negara lain. Akhirnya mereka membuat standar sendiri-sendiri. Contohnya adalah Amerika Utara, mereka membuat standar sendiri ya. Kemudian juga Eropa, mereka membuat standar sendiri. Jepang juga membuat standar sendiri. Sehingga banyak teknologi yang masuk dari negara-negara besar yang diadopsi.
Nah, tapi yang banyak berkembang sampai dengan saat ini adalah kita banyak mengadopsi dari Eropa untuk Indonesia. Sementara CDMA sendiri sebenarnya bukan berasal dari Eropa, dia lebih banyak berkembang dari Amerika. Ya, jadi kalau di teknologi yang saat ini dari 2G, kemudian di 2G sendiri ya, kesetaraannya dia bersama dengan PDC, kemudian Indonesia kita gunakan GSM, atau di Amerika Serikat mereka menggunakan namanya adalah TDMA, masuk ke 2G ya, ke CDMA IS 95. Ini semua teknologi ini berevolusi dalam artian mereka berkembang. Ada yang bisa diupgrade secara langsung, ada yang memang harus diganti. Ya. Contohnya seperti ini. Jepang dia mengadopsi bahwa saya membuat namanya PDC. Kemudian di Eropa mereka membuat GSM. Di Amerika membuat AMPS, dia bikin digital arms. Kemudian mereka juga mengembangkan IS-95 atau dari CDMA-nya. Nah, ini bisa diupgrade. Kita lihat bahwa kalau ini garis yang tipis ya, upgrade-nya hanya membutuhkan perubahan upgrade-nya membutuhkan perubahan seluruh sistem. Tetapi pada teknologi GSM kalau kita lihat bahwa ini mudah diupgrade. Artinya dari GSM menuju GPRS dia hanya penambahan berapa modul, komponen atau subsistem yang ada di dalam GSM bisa digunakan kemudian ditambahkan menjadi jaringan GPRS. Ya. Di Indonesia sendiri yang paling banyak ya adalah tentang generasi kedua dan generasi ketiga yang tadi, bahwa generasi kedua itu dominan kita menggunakan teknologinya GSM. Di generasi ketiga itu dasarnya sudah menggunakan CDMA, sehingga layanannya di 2G atau kita yang tadinya hanya basisnya adalah suara atau data kecepatan rendah, di 3G dia sudah mulai aplikasi multimedia. Kemudian kapasitasnya juga dia berbeda. Di 3G dia bisa mencapai 2 megabit per second. Nah, switchingnya pun berbeda. Nah, ini nanti kita akan lihat lebih dalam pada mata kuliah berikutnya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat zoom sekilas bahwa Indonesia kita pernah pertama kali mengadopsi generasi 1G pada teknologi AMPS. Kemudian 2G di GSM, masuk teknologi CDMA yang mungkin setara dengan GSM yaitu S95. Kita bisa lihat mungkin secara teknis perbedaannya memang ada dari akses jamak, kemudian modulasi, bandwidthnya juga berbeda. Semakin berkembang teknologinya dia akan memberikan bandwidth yang lebih besar dan kapasitas yang lebih besar. Dan kita lihat bahwa frekuensinya pun mereka menggunakan duplex, artinya bahwa setiap komunikasi untuk uplink ataupun downlink dia akan menggunakan frekuensi yang berbeda-beda ya. Ya, mungkin itu saja untuk sebagai pendahuluan dari mata kuliah Mass Communication. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya. Semoga kita berhasil dalam mata kuliah ini. Ya, assalamualaikum.